Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita kali ini mengenai gagasan mulia Ganjar Mahfud untuk Papua. Judul diskusi ini adalah hasil dari diskusi kelompok kecil kami yang ingin mengetahui tentang kegiatan Pak Ganjar Pranowo dalam kampanye pertama Pak Ganjar di Papua. Seperti diketahui bahwa kampanye pertama Ganjar Mahfud dimulai Pak Ganjar di Merauke dan dimulai oleh Pak Mahfud di Sabang. Ini ide dan pengaturan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud yang cerdas. Mari kita ikut kegiatan kampanye pertama Pak Ganjar di Papua. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkapkan strategi untuk mengurangi kesenjangan di Papua adalah dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal itu disampaikan Pak Ganjar ketika ditanya cara mengurangi kesenjangan di Papua dengan daerah lainnya dalam acara Dialog di Ufuk Timur Nusantara untuk Indonesia di Merauke, Papua Selatan. Bagaimana cara mengurangi kesenjangan? Prioritasnya apa? Membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kata Pak Ganjar menjawab pertanyaan tersebut. Pak Ganjar akan berfokus pada sektor-sektor tersebut guna menghasilkan peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan. Kalau ini kemudian bisa mendapatkan prioritas dan masyarakat terdidik, sekolah, punya keterampilan, punya pengetahuan yang luas, maka kesempatan itu akan terjadi, kata Pak Ganjar. Menurut Pak Ganjar, pembangunan tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, Pak Ganjar menekankan perlunya investasi dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan di Papua. Sekolah dan pendidikan sangat penting agar bisa digerakkan anak-anak yang punya keterampilan, sehingga kesenjangannya makin hari makin berkurang. Pak Ganjar menambahkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan implementasi strategi ini efektif. Pak Ganjar juga mempunyai keyakinan bahwa melalui upaya bersama dan komitmen untuk meningkatkan kondisi di Papua, Indonesia dapat mencapai kemajuan yang merata dan berkelanjutan. Terima kasih untuk penjelasan awalnya. Saya setuju kalau pada awalnya Pak Ganjar Pranowo mengungkapkan strategi untuk mengurangi kesenjangan di Papua adalah dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Nah, bagaimana program awal tentang pemecahan masalah pendidikan di Papua ini? Apa masalah sebenarnya mengenai pendidikan di Papua ini? Langkah awal apa yang harus dilakukan? Mari kita ikut isi artikel berikut ini. Pak Ganjar Pranowo pada waktu mengunjungi Papua dan menyampaikan gagasan soal pentingnya pendidikan. Pak Ganjar Pranowo juga melakukan kunjungan ke sejumlah daerah di Papua pada tanggal 20 hingga 21 November 2023. Dalam kunjungannya, selain menghadiri deklarasi sukarelawan, Pak Ganjar Pranowo juga menyerap aspirasi masyarakat, terutama terkait pendidikan anak-anak Papua. Sebelumnya Pak Ganjar Pranowo sudah mengunjungi dan bertemu masyarakat di Manokwari, Papua Barat, dan Sorong, Papua Barat Daya. Kemudian Pak Ganjar Pranowo melanjutkan kunjungannya dengan menghadiri deklarasi sukarelawan di Jayapura, Papua, pada hari Selasa, 21 November 2023. Dari beberapa daerah yang dikunjungi oleh Pak Ganjar Pranowo, ia mengungkap masyarakat Papua membutuhkan pendidikan yang layak.
Dari titik-titik lokasi yang kami kunjungi, masyarakat menyampaikan bahwa mereka membutuhkan pendidikan yang baik. Dan itu harus dipastikan pendidikan untuk anak Papua, kata Pak Ganjar. Pak Ganjar Pranowo juga menekankan pentingnya pendidikan anak-anak Papua dan menyatakan bahwa pemerintah harus memastikan untuk mendapat akses pendidikan yang optimal. Selain itu, Pak Ganjar Pranowo menyampaikan harapannya agar setiap keluarga, termasuk di Papua, bisa memiliki minimal seorang sarjana melalui program unggulannya. Pak Ganjar berkomitmen untuk memperhatikan anak-anak Papua yang menempuh pendidikan di luar Papua, seperti di Pulau Jawa, hingga menyelesaikan studi. Kekayaan yang ada di Papua harus dikelola. Pak Ganjar Pranowo juga menekankan pentingnya pendidikan anak-anak Papua dan menyatakan bahwa pemerintah harus memastikan untuk mendapat akses pendidikan yang optimal. Selain itu, Pak Ganjar Pranowo menyampaikan harapannya agar setiap keluarga, termasuk di Papua, bisa memiliki minimal seorang sarjana melalui program unggulannya. Pak Ganjar berkomitmen untuk memperhatikan anak-anak Papua yang menempuh pendidikan di luar Papua, seperti di Pulau Jawa, hingga menyelesaikan studi. Kekayaan yang ada di Papua harus dikelola. Dan di depan saya ini, anak Papua adalah harapan pemimpin Papua, bahkan Indonesia. Kalau bukan Anda, mungkin anak atau cucu Anda. Jadi, kita harus bergerak dan bangkit bersama, kata Pak Ganjar. Selama kunjungannya, Pak Ganjar Pranowo meresmikan sekretariat bersama 25 sukarelawan setanah Papua. Koordinator Sekretariat Bersama Relawan Tanah Papua untuk Ganjar Mahfud, Yulianus 2A, menyatakan bahwa Pak Ganjar Pranowo juga bertemu dengan orang tua adat, kepala suku, dan tokoh agama di Papua untuk meminta restu dan petuah. Terima kasih untuk penjelasannya. Saya setuju mengenai masyarakat bisa mendapatkan prioritas dan masyarakat terdidik, sekolah, punya keterampilan, punya pengetahuan yang luas. Memang benar bahwa pembangunan tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, ditekankan Pak Ganjar perlunya investasi dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan di Papua. Selanjutnya, bagaimana dengan strategi peningkatan pelayanan kesehatan? Langkah awal apa yang harus dilakukan? Mari kita ikuti artikel berikut. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memulai kampanye perdananya di Desa Waninggap Nanggo, Distrik Semangga, Merauke, Papua Selatan. Di sana, Pak Ganjar menyampaikan salah satu program unggulan yakni 1 desa, 1 fasilitas kesehatan, 1 tenaga kesehatan. Program yang berfokus pada kesehatan masyarakat di wilayah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan, itu adalah langkah mulia. Pembangunan infrastruktur kesehatan di desa-desa terpencil memang menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Sebab sejauh ini, puskesmas yang ada hanya tersedia di tingkat kecamatan. Ini gagasan mulia, karena layanan kesehatan publik akan dibawa sedekat mungkin ke masyarakat. Ini merupakan wujud yang sesuai dengan misi pertama pasangan Ganjar Mahfud yakni mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian. Kemampuan puskesmas perlu diklarifikasi dalam kelas perkotaan dan pedesaan untuk menyesuaikan dengan densitas populasi dan peta morbiditas yang ada.
Memang sangat diharapkan bahwa Ganjar Mahfud akan membangun infrastruktur kesehatan di wilayah-wilayah terpencil terlebih dahulu. Dengan begitu, cita-cita masyarakat akan pemerataan kesehatan di Indonesia dapat terjadi secara pasti. Tantangannya juga sama sekali tak ringan. Namun demikian, penting dicatat, gagasan ini berada di bawah kendali tangan-tangan dengan kompetensi dan pengalaman yang terbukti nyata. Terima kasih untuk penjelasannya. Saya setuju mengenai masyarakat bisa mendapatkan prioritas dan masyarakat terdidik, sekolah, punya keterampilan, punya pengetahuan yang luas. Memang benar bahwa pembangunan tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, ditekankan Pak Ganjar perlunya investasi dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan di Papua. Selanjutnya, bagaimana dengan strategi peningkatan pelayanan kesehatan? Langkah awal apa yang harus dilakukan? Mari kita ikuti artikel berikut. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memulai kampanye perdananya di Desa Waninggap Nanggo, Distrik Semangga, Merauke, Papua Selatan. Di sana, Pak Ganjar menyampaikan salah satu program unggulan yakni 1 desa, 1 fasilitas kesehatan, 1 tenaga kesehatan. Program yang berfokus pada kesehatan masyarakat di wilayah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan, itu adalah langkah mulia. Pembangunan infrastruktur kesehatan di desa-desa terpencil memang menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Sebab sejauh ini, puskesmas yang ada hanya tersedia di tingkat kecamatan. Ini gagasan mulia, karena layanan kesehatan publik akan dibawa sedekat mungkin ke masyarakat. Ini merupakan wujud yang sesuai dengan misi pertama pasangan Ganjar Mahfud, yakni mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian. Kemampuan puskesmas perlu diklarifikasi dalam kelas perkotaan dan pedesaan untuk menyesuaikan dengan densitas populasi dan peta morbiditas yang ada. Memang sangat diharapkan bahwa Ganjar Mahfud akan membangun infrastruktur kesehatan di wilayah-wilayah terpencil terlebih dahulu. Dengan begitu, cita-cita masyarakat akan pemerataan kesehatan di Indonesia dapat terjadi secara pasti. Tantangannya juga sama sekali tak ringan. Namun demikian, penting dicatat, gagasan ini berada di bawah kendali tangan-tangan dengan kompetensi dan pengalaman yang terbukti nyata. Terima kasih. Saya setuju kalau pada awalnya Pak Ganjar Pranowo mengungkapkan strategi untuk mengurangi kesenjangan di Papua adalah dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Nah, selanjutnya apalagi yang disampaikan Pak Ganjar pada waktu bertemu dengan saudara-saudara kita di Papua ini? Apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan? Mari kita simak isi artikel berikut. Pak Ganjar sudah menyampaikan salah satu program unggulan yakni 1 desa, 1 fasilitas kesehatan, 1 tenaga kesehatan. Kita akan membangun dari desa. Kalau Indonesia mau dibangun jadi lebih baik, desa-desanya harus menjadi lebih baik terlebih dahulu, kata Pak Ganjar di Desa Waninggap Nanggo, Distrik Semangga, Merauke, Papua Selatan. Menurut Pak Ganjar, program 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes tujuannya adalah untuk menyehatkan warga desa. Terlebih, masyarakat tentu mendambakan layanan kesehatan yang dekat, cepat, murah dan baik. Program 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes ini khususnya di daerah 3T,
tertinggal, terdepan dan terluar, seperti di Merauke, kata Pak Ganjar. Ganjar menyebut, dampak sakit di masyarakat tentu membuat tidak produktif. Di sisi lain, anggota keluarga yang sehat pun dapat tertular lantaran turut merawat yang sakit. Untuk itu, idealnya di setiap desa ada satu fasilitas kesehatan yang layak dan minimal ada satu orang tenaga kesehatan profesional. Dengan begitu, masyarakat desa bisa menjadi lebih sehat, produktif, dan lebih sejahtera. Program ini adalah bagian dari komitmen Ganjar Mahfud untuk membangun sumber daya manusia desa, kata Pak Ganjar. Pak Ganjar Pranowo berjanji akan menyediakan layanan internet super cepat dan gratis di tiap sekolah di Indonesia bila terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 hingga 2029. Komitmen itu disampaikan Ganjar saat berdiskusi bersama mahasiswa Balikpapan bertajuk, Gratisin Internet Super Cepat, Gratis dan Merata, di Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis, 7 Desember 2023. Saya mau buat program, internet cepat, gratis, merata untuk anak sekolah, kata Pak Ganjar. Pak Ganjar menyoroti akses internet di Indonesia. Menurut dia, saat ini masih belum merata. Hal itu diketahuinya setelah mengelilingi beberapa wilayah Indonesia pada masa kampanye. Diketahui Ganjar sudah berkampanye untuk mengunjungi Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Lalu ia pergi ke sejumlah daerah Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Nusa Tenggara Barat, NTB, seperti Kabupaten Ende, Pulau Rote, Kota Bima, dan Pulau Lombok. Kemudian Pak Ganjar datang ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dan Kota Palu Sulawesi Tengah dan menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat yang ada di sana. Beberapa hari ini, Ganjar sedang berkeliling Kalimantan Timur untuk berkampanye di Kota Balikpapan, Kota Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Dia mengatakan, percepatan pembangunan infrastruktur termasuk kecepatan internet penting agar industri kreatif bisa tumbuh dan anak-anak bisa mendapatkan akses yang bagus untuk internetnya. Sehingga literasi digitalnya akan tambah bagus, kata Pak Ganjar. Walau begitu, Pak Ganjar menekankan pentingnya pengawasan dari orang tua dan guru jangan sampai layanan internet gratis malah disalahgunakan. Kemudian, tugas pemerintah yaitu memberikan fasilitas yang merata agar program tersebut bisa berjalan. Itu perlu dikawal orang tuanya, perlu dikawal oleh bapak ibu, gurunya. Tugas pemerintah adalah fasilitasi itu, sehingga internet gratis untuk para pelajar ini mudah-mudahan akan bisa menambah percepatan kita, untuk bisa menambah pengetahuan yang dimiliki oleh anak-anak kita, kata Pak Ganjar Pranowo. Dapat disimpulkan bahwa strategi dan gagasan cerdas dan mulia pasangan Ganjar Mahfud yang disampaikan pada acara Dialog di Ufuk Timur Nusantara untuk Indonesia di Merauke, Papua Selatan adalah bagaimana cara mengurangi kesenjangan. Apa prioritasnya? 1. Membangun infrastruktur. Dalam hal ini salah satunya adalah pembangunan fasilitas internet yang cepat, gratis dan merata untuk setiap sekolah. 2. Peningkatan fasilitas pendidikan, baik kesempatan dan kualitas, sehingga program Ganjar Mahfud tentang satu keluarga satu sarjana juga bisa diterapkan di Papua. 3. Untuk program kesehatan, dicanangkan Pak Ganjar, apabila terpilih sebagai presiden adalah program satu desa, satu vaskes, satu nakes. Tujuannya adalah untuk menyehatkan warga desa.
Ini sesuai dengan misi Ganjar Mahfud yang pertama. Saya kira demikian ya. Jangan lupa berpartisipasi dalam acara pemilu 2024. Terima kasih.